Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai emiten dan perusahaan publik serta beberapa perbedaannya. Selamat menyimak materi dari kami. Saat ini, tren investasi begitu marak di masyarakat. Dan tentu saja, ketika kita ingin memulai investasi di pasar modal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang istilah-istilah dan hal-hal yang terkait di pasar modal. Salah satunya yaitu emiten. Emiten sering diartikan sebagai perusahaan yang menawarkan sahamnya secara publik. Namun sebenarnya pengertian emiten ini tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menawarkan sahamnya secara publik. Lalu sebenarnya apa pengertian emiten ini? Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu pengertian emiten serta perusahaan publik dan perbedaannya antara emiten dan perusahaan publik. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian emiten. Emiten adalah pihak yang menerbitkan serta menjual efeknya pada masyarakat dan dalam tata caranya dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang. Pihak yang disebut emiten ini adalah perseorangan maupun organisasi. Kemudian untuk efek yang ditawarkan oleh sebuah emiten antara lain saham, obligasi, sukuk, surat berharga komersial, serta efek derivatif lainnya. Fungsi emiten. Emiten pada dasarnya diwujudkan untuk yang pertama, membuka kesempatan bagi perusahaan atau pemilik bisnis untuk mendapatkan tambahan modal. Kedua, membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi sehingga meningkatkan aspek finansialnya. Dan yang ketiga adalah fungsi utama emiten sendiri adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik serta bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Bentuk pertanggungjawaban ini dibuktikan melalui rilis laporan keuangan emiten per kuartal. Sebagaimana yang disebutkan OJK, pihak yang dimaksud emiten tidak terbatas pada perusahaan. Faktanya, pelaku emiten memang lebih banyak didominasi oleh bisnis dalam bentuk perusahaan. Contoh emiten bidang perkebunan diantaranya Austino Nusantara Jaya Tbk, Dharma Satya Nusantara Tbk, Jaya Agraweti Tbk, Mahkota Group Tbk, Samorna Agro Tbk, dan Salim Infomas Pratama Tbk. Untuk contoh emiten bidang keuangan diantaranya Bank Kapital Indonesia Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Mandiri Tbk, dan Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Dan pada bidang pertambangan diantaranya ada Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, Indo Tambang Raya Mega Tbk, Kapuas Primakul Tbk, dan VEL Indonesia Tbk. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat untuk menjadi sebuah emiten. Ada 4 syarat. Yang pertama, menerbitkan sekuritas yang akan ditawarkan kepada investor. Yang kedua, emiten harus menjamin bahwa sekuritas yang ditawarkan bersifat legal secara hukum atau bisa dikatakan resmi. Yang ketiga, memberi informasi sekuritas yang akurat. Yang keempat, pelaku bisnis haruslah tidak cacat secara hukum untuk menerbitkan efek dan mempunyai prestasi. Selanjutnya kita membahas tentang perusahaan publik. Menurut pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud perusahaan publik adalah perusahaan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan modalnya disetor minimal 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristik dari perusahaan publik. Yang pertama, perusahaan publik memiliki tujuan yang jelas, di mana perusahaan publik adalah perusahaan yang memiliki tujuan yang wajib diraih oleh setiap pihak atau komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk oleh para investor. Tujuan dari perusahaan publik ini sudah ditetapkan dan dibuat dengan jelas sehingga akan lebih mudah dicerna oleh seluruh komponen perusahaan. Untuk yang kedua yaitu menawarkan dividen pada investor.
Dividen sendiri adalah bentuk pembagian keuntungan atau laba perusahaan yang disalurkan kepada pemegang saham. Tapi ada masanya bentuk keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan modal usaha atau mengembangkan usaha sehingga tidak bisa dicairkan. Yang ketiga, tidak mendapatkan fasilitas dari negara atau pemerintah. Perusahaan publik ini adalah perusahaan non-pemerintah sehingga mereka harus bertanggung jawab sendiri atas seluruh kepentingan operasional usaha. Pada umumnya, perusahaan publik akan melakukan pengadaan barang inventaris atau kebutuhan lainnya dengan modal atau memanfaatkan modal usaha. Yang keempat yaitu investor tidak bertanggung jawab atas operasional. Jadi setiap investor atau pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan karena hal tersebut adalah tanggung jawab dari direksi dan jajaran lainnya. Untuk yang kelima yaitu keputusan ditentukan oleh RUPS. Sistem pengambilan keputusan pada perusahaan publik adalah ditentukan dengan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Biasanya, rapat ini diselenggarakan untuk menentukan siklus modal dan berbagai faktor utama lain untuk menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan menjadi perusahaan publik. Yang pertama yaitu kelebihan. Yaitu 1. Perusahaan publik bisa melakukan atau berpeluang besar untuk melakukan ekspansi dalam hal finansial, di mana dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 berisi bahwa perusahaan publik juga mendapatkan fasilitas intensif pajak penghasilan. Untuk yang kedua, perusahaan publik juga bisa meningkatkan likuiditas dan para pendiri perusahaan juga bisa menikmati hasil usahanya. Karena semakin banyaknya investor yang membeli saham perusahaannya, maka akan semakin banyak pula modal yang bisa mereka dapatkan. Untuk yang ketiga yaitu perusahaan publik juga lebih mudah untuk melakukan merger atau negosiasi dengan perusahaan lain hanya dengan memanfaatkan sahamnya. Jadi kemudian hal tersebut akan mampu meningkatkan potensi pasar dalam meningkatkan penjualannya. Selanjutnya adalah kekurangan menjadi perusahaan publik. Yang pertama, perusahaan publik harus melakukan pelaporan wajib kepada BI. Jadi laporan tersebut mencakup laporan keuangan, kegiatan korporasi per kuartal, per semester, sampai per tahun. Untuk yang kedua, biasanya untuk pembuatan laporan keuangan tersebut harus lengkap. Jadi memerlukan biaya yang cukup banyak. Untuk yang ketiga, perusahaan publik juga menjadi terbatas dalam hal kekuasaan kepemilikan karena sahamnya sudah dibagikan kepada para investor. Selanjutnya adalah perbedaan emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah perusahaan yang menjual efek ke publik. Efek yang dijual itu bisa berupa obligasi ataupun saham. Perusahaan yang menjual saham ke publik itu belum tentu menjual obligasi ke publik. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang menjual atau menerbitkan obligasi belum tentu menjual saham ke publik. Emiten sudah pasti perusahaan publik, terutama jika dilihat dari jumlah pemegang saham dan jumlah modal yang disetor, serta pihak emiten telah melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di bursa, sedangkan perusahaan publik belum tentu sebagai emiten, karena belum tentu listing di bursa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.